Dunia hukum kita lagi-lagi terkoyak. Sesudah kasus Verdi Sambo, kasus bebasnya Jaksa Pinangki. Sekarang ada kabar lagi seorang hakim agung diburu karena diduga menerima uang suap untuk mengatur perkara di pengadilan. Hakim agung itu bernama Sudrajat Dimyati. Dia menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 10 orang lainnya yang sebagian besar lainnya berasal dari PNS di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati disangkakan menerima uang total 800 juta rupiah dari total uang yang diberikan kepada para tersangka sebesar 2,2 miliar rupiah untuk pengurusan perkara. Uang 2,2 miliar rupiah itu dibagi-bagi di antara para PNS di Mahkamah Agung yang sekarang mereka sudah jadi tersangka juga. Ada yang dapat 250 juta rupiah, ada yang dapat 100 juta rupiah, bahkan ada juga yang dapat lebih tinggi 850 juta rupiah. Dan KPK menduga ini bukan pertama kalinya mafia di Mahkamah Agung ini bergerak. Mereka kemungkinan sudah menerima suap dengan model yang sama untuk mengatur perkara di Mahkamah Agung. Sebagai catatan ya, Mahkamah Agung ini adalah tempatnya para hakim dengan kedudukan yang sangat tinggi. Makanya hakim di sana disebut dengan Hakim Agung. Dan tugas Mahkamah Agung adalah mengawasi jalannya seluruh sidang pengadilan, termasuk mengawasi para pejabat yang menjalankan pengadilan itu. Mahkamah Agung ini mengawasi 4 peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi bisa dibilang, Mahkamah Agung ini adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Mereka adalah dewanya, para dewa di pengadilan. Keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan yang paling akhir dan tidak bisa diganggu-gugat. Karena kuat dan saktinya palu Mahkamah Agung inilah, maka mereka menjadi incaran dari para tikus-tikus yang bersarang di sana. Kalau kalah di pengadilan, naikkan aja terus kasusnya sampai ke Mahkamah Agung. Siapa tahu ada yang bisa dibeli di sana. Memalukan memang, mereka mengaku diri sebagai tangan Tuhan di dunia, tetapi perilakunya lebih menjijikkan dari setan. Dan yang menarik, harta Sudrajat Dimyati, Hakim Agung yang menjadi tersangka KPK itu, ternyata nilainya juga fantastis, sebesar 10 miliar rupiah. Ya, kalau satu perkara dia bisa dapat 800 juta rupiah, bayangkan aja kalau dia bisa dapat 10 perkara. Ini sejarah baru buat KPK, karena akhirnya mereka berhasil menangkap Hakim Agung di Mahkamah Agung. Sebelumnya sih KPK pernah menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Juga mereka pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, yang ketika ditangkap nilai harta kekayaannya mencapai 160 miliar rupiah. Padahal ngakunya ke negara cuma punya harta 5 miliar rupiah saja. Sedih memang. Negara ini sulit bebas dari korupsi dan suap, baik dari yang legislatif, yang eksekutif, bahkan yang yudikatif. Masing-masing lembaga negara ini punya metode dan cara masing-masing di dalam korupsi. Itulah kenapa sudah seharusnya kita meniru Cina yang dengan tegas menghukum mati pejabat negara yang ketangkap melakukan korupsi. Cina dulu juga negara yang sangat korup sampai pemerintahannya kemudian menetapkan hukuman mati di depan publik untuk pejabat negara yang tertangkap korupsi. Tapi mungkinkah di Indonesia bisa ditetapkan hukuman mati buat koruptor? Sulit sekali.
Karena untuk membuat undang-undang itu butuh kesepakatan antar partai di parlemen. Dan mereka pastilah menghindari undang-undang hukuman mati buat para koruptor karena mereka juga takut kena hukuman. Mungkin kalau di Indonesia menganut sistem satu partai seperti di Cina, undang-undang hukuman mati buat koruptor itu bisa terlaksana. Itu juga kalau satu-satunya partai itu nanti nggak korupsi. Sudahlah, mending kita seruput kopi saja. Markipi, mari kita ngopi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.